yang akan menyanyikan Al-Tawbiyah yang berjudul Assalamualaikum ya Rasulullah dan ya Nabi. Kepada Oka dan Kaulia kami persilahkan. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وكأين فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Salam Bapak dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz yang belum hadir bersama kita, masih dalam perjalanan. Kita doakan Ustaz mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga dapat hadir di sekolah kita. Yang saya hormati Bapak Wakil Koordinator Perguruan Tinggi, yaitu Bapak
Doktorandus Haji Khairuddin Hasiwan MPD, dan yang saya hormati seluruh kepala sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan yang saya hormati juga para staf, pengajar, Bapak Ibu, guru yang hadir pada pagi hari ini, serta yang saya banggakan anak-anak kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Berkumpul kita di sini pada hari ini, kita berdoa mudah-mudahan kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala serta anak-anak kami yang tapi kalau satu saja menjawab terdapat saja yang dosa. Jadi kenapa saya ulang-ulangi? Karena untuk membiasakan kita ketika kita mendapat salam dari orang lain, kita harus mengucapkannya dengan baik, dengan semestinya. Bahkan kita lebihkan dari apa yang kita lakukan. Yang kami hormati, saya hormati Allah, yang mana pada hari ini kita masih diberikannya kesehatan, keselamatan, serta kesempatan juga cuaca yang baik, sehingga kita semua dapat melaksanakan. Buat adik-adik yang duduknya paling rapi, pincinya rapi, jilbabnya rapi, yang nggak suka gangguin kawan-kawannya, nanti ada hadiah spesial dari Pak Ustadz. Hadiahnya 1 paket berangkat umroh bagi yang mampu ya. Jadi jangan ada yang ribut saat Ustadz ceramah, terutama anak-anak SD yang di depan Pak Ustadz ini. Tadi malam Ustadz di Dumai Pekanbaru, ada dari awal sampai habis Ustadz ceramah, dia nggak bisa diam.
Ustadz tarik maju ke depan, Ustadz berdirikan di atas mimbar. Aku modelnya gitu, Bu. Aku tengok hari ini ada 3 orang ini, Bu, anak-anak SD ini yang nggak bisa diatur. Siap-siap nanti Ustadz tarik maju ke depan. Kalau juga nggak bisa diam, nanti Ustadz masukkan ke dalam hari-hari besar perayaan keagamaan kita. Jangan sampai kita bangga untuk memperingati yang bukan merupakan anjuran dari agama kita. Tahun baru 1 Januari itu adik-adik bukan tahun baru kita itu tahun baru saudara-saudara kita yang Nasrani itu. Cuman kadang kalau udah masuk 31 Desember orang Islam pula yang sibuk. Emak-emak sorenya sibuk buat kue lemang, kacang tojin, kue bawang, kue bangkit, telungkup, telentang. Anak-anak gadis yang perempuan pergi ke salon luluran, anak-anak lajang yang laki-laki pergi ke Dor Semir gilatkan kereta pakai kit. Ada pula mulai dari jam 8 malam sampai jam 12 malam emak sama anak gila niup trompet. Udah capek niup trompet yang atas, keluar pula suara trompet yang bawah. Ada pula yang menyambut pergantian tahun baru 1 Januari itu adik-adik Pak Ustadz kumpul keluarga bakar-bakar, betul deh? Betul? Yang duitnya banyak bakar kambing, duitnya sedikit bakar ayam, yang nggak punya duit bakar sampah. Dan anehnya lagi, Bu, waktu hari ini anak gadisnya tak pulang sampai jam 2 malam, orang tua hari ini tenang saja. Jangan diikuti budaya-budaya orang barat ini. Hari ini anak-anak muda macam kakak-kakak kalian ini lebih cenderung identik mengikuti budaya-budaya orang barat itu. Tanggal 14 Februari biasa diperingati dengan perayaan hari Valentine. Tahu bibir orang ini menjawab. Kalau udah masuk tanggal 14, Bu, laki-laki ini sibuk ini ngirimkan bunga sama pacarnya. Setelah 2 tahun kita bina hubungan cinta kita ini, di kamar mandi SMA Elia, inilah setangki bunga tai ayam yang bisa Bang berikan samamu. Betapa lengketnya tai ayam itu deh. Begitulah lengketnya cinta abang samamu. Ada pula yang nuliskan WA sama pacarnya laki-laki ini, jijik kali bersama gue. Wahai adinda yang ada di Bila Jingga, salam kangen untukmu. Cup-cup kata-kata. Wahai adinda, kita tahu kisah Nabi itu sedih, tapi kita lebih tahu lagi, lebih sedih lagi kisah cinta kita berdua. Kita tahu harga bawang, cabai, tomat itu mahal, tapi kita lebih tahu lagi lebih mahal lagi nilai-nilai perjuangan cinta kita berdua. Kita tahu penjajahan atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Nulis surat cinta pun macam nulis undang-undang dasar. Terakhir, ku ucapkan salam cinta untukmu dari Boge, katanya pula la ilaha illallah. Jangan diikuti budaya-budaya orang barat itu. Makanya hari ini saya salut dan bangga kepada Yayasan Perguruan Ilmiah Kota Medan, murid-muridnya, guru-gurunya sanggup melaksanakan acara besar perayaan keagamaan kita. Tepuk tangan dulu untuk kita yang hadir dalam hari ini. Adik-adik Ustaz, adik-adik Ustaz, banyak orang yang bisa ngasih contoh, tapi sedikit orang yang bisa jadi contoh. Ngasih contoh banyak, jadi contoh sedikit.
Nabi Muhammad Allah hadirkan ke dunia ini sebagai uswah contoh dalam kehidupan kita. Cuma sayangnya hari ini Bapak Ibu guru, anak-anak kita ini sedikit sekali ya Bu, yang menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai sosok idola dalam kehidupannya. Adik-adik Ustaz, 33 kabupaten kota di Sumatera Utara ini bukan sombong ya Bu, udah saya masuki semuanya. Kalau udah jumpa sama anak-anak kayak gini, saya tanya itu, siapa idola kalian deh? Belum pernah menjawab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tua dulu lah Bu, yang paling luar biasa mengenalkan sosok Nabi Muhammad itu sama anaknya. Kami dulu kecil diajarkan sama ayah mak kami bagaimana kami cinta dan sayang kepada Nabi. Pakai lagu dulu itu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Ustaz tanya sama mama, Pak Ustaz, siapa rupanya namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Nama mamanya mak Aminah ibunya. Ayahnya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggalnya mak? Tumpang Limun. Madinah tempat tinggalnya. Lanjut lagunya mak, enak kali pula aku dengar. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang mengangkat mak? Jokowi. Oleh Allah yang kuasa. Siapa itu Allah mak? Pencipta alam semesta. Enak lagunya deh. Mak-mak kalian zaman sekarang ngajari anaknya. Orang mak namun mak-mak gatal. Kalau punya ikan nanti Bu hafal nanti anaknya. Tengok ya. Cikini gonggongan dia jadi begini. Apa orang ya Allah ya Allah. Makanya pantas Bu Nabi Muhammad ini dijadikan sosok idola dalam kehidupan kita. Siapa bilang dek Rasul ini orangnya jelek, Rasul ini orangnya ganteng. Walaupun dikatakan dalam sejarah kita belajar dengan Bu Murni Zidah, tahu kita Nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Tapi seganteng-ganteng Nabi Yusuf, tapi lebih ganteng lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan dalam kitab Sirah Nabawiyah, Rasul ini orangnya adik-adik Pak Ustaz, adik-adik Ustaz. Ciri-ciri Nabi Muhammad perawakannya ini orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedangnya orang Arab. Rambut Nabi ini panjang hitam sebahu, alis mata Nabi ini bersatu saking lebatnya. Di bawah alis mata Nabi, batang hidungnya ini naik saking mancungnya. Rasul bibirnya tipis, dia tidak berkumis, tapi Nabi berjenggot. Makanya sama aku hampir mirip. Ya kalau dibilang dengan ciri-ciri yang itu tadi, ya cuman kalian dengarkan aja itu kali ya. Memang Ustaz sama Nabi terang, aku gelap. Makanya pantas Bu Nabi Muhammad ini menjadikan sosok idola dalam kehidupan kita. Apalagi yang harus kita tauladani Pak Ustaz dari baginda Rasulullah ini. Hari ini saya tidak akan membuka Sirah Nabawiyah ini terlalu dalam Bapak Ibu guru. Tapi apa yang harus dicontoh siswa dan siswi perguruan Iria Kota Medan ini dalam peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini.
Lanjut. Lanjut. Maka rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, dengan segala kelemahan dan kerendahan, dengan segala pengharapan dan perasaan, kami bermohon kepadamu. Begitu banyak yang jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu turun di setiap saat, sementara kesalahan kami naik hampir di setiap waktu. Ya Allah, kalau dalam langkah kaki ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak kufur kami dari syukur kami, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, di majlis Rasulullah SAW hari ini, kami angkat kedua tangan kami tundukkan kepala kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Betapa banyak salah dan hilaf kami kepada ayah dan emak kami. Kadang kami caci dia, kadang kami maki dia. Ketika nanti kami pulang ke rumah kami masing-masing, tiada lagi yang bisa kami panggil ayah, tiada lagi yang bisa kami panggil ibu. Mereka telah pergi selama-lamanya meninggalkan kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup hari ini ya Allah, tetaplah kuatkan hatinya untuk dapat terus beribadah kepadamu. Dan bagi orang tua kami yang telah pergi jauh dari dunia ini, tempatkanlah mereka ya Allah di dalam surga, surga yang telah Engkau sediakan untuk mereka. Betapa besar kutuk dan siksa Allah terhadap anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah di tengah-tengah kami para guru-guru kami yang ada di sekolah Hiria ini ya Allah. Guru-guru yang selalu mengajak bukan mengejek, yang merangkul dan tidak memukul, yang memberi argumen dan bukan sentimen, yang penolong dan bukan pembohong. Berikan keafiatan dan keselamatan kepada guru-guru kami ya Allah, agar terus dapat mendidik kami, sehingga kami nanti suatu saat menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, di penghujung doa ini kami bermohon kepadamu, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan generasi-generasi muda ini dalam naungan hidayah dan ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil